Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, amma ba'd. Ma'asyar muslimin, hafidhani wa hafidhakumullah. Semoga kita senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kembali pada siang hari ini kita akan melanjutkan pembacaan hadis-hadis kita, pembacaan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita membaca hadis yang tercantum dalam kitab Bulughul Maram dan disyarah oleh Al-Imam Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam dalam kitab beliau Tawdihul Ahkam min Bulughil Maram. Dan ini adalah kitab yang akan kita bacakan setiap harinya di waktu siang. Dan sekarang kita masih berada pada pembahasan terkait dengan taharah, yaitu bersuci, dan kita telah masuk di bab memasuki bab yang kedua, yaitu babu al-aniyah, dan hadis yang ke-16. Hadis yang ke-16 dalam kitab at-taharah, ya, dalam kitab at-taharah. Ya, akan bacakan hadisnya. Al-haditsu as-sadis asyar. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dubighal ihabu faqad tahur, akhrajahu Muslim. Wa indal arba'ah ayyuma ihabin dubigha. Hadis yang ke-16, hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kulit binatang telah disamak, maka ia telah suci. Hadis riwayat Muslim. Dan dalam riwayat Imam Al-Arba'ah terdapat lafaz yang berbunyi kulit binatang apa saja yang disamak. Kemudian hadis yang ke-17, wa an Salamah ibnil Muhabbaq radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diba'u juludil maitah tahuruha, sahahahu Ibnu Hibban. Dari Salamah bin Al-Muhabbaq radhiyallahu anhu, dia mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, menyamak kulit bangkai adalah berarti sucinya kulit tersebut. Hadis ini dinilai sahih oleh Ibnu Hibban. Kemudian hadis yang ke-18, wa an Maimunah radhiyallahu anha qalat marra an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi syatin yajurrunaha faqala law akhadtum ihabaha faqalu innaha maitah faqala yutahhiruha al-ma'u wal qarad, akhrajahu Abu Dawud wan Nasa'i. Dari Maimunah radhiyallahu anha, dia berkata bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati seekor kambing yang tengah diseret oleh suatu kaum. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada mereka, "Kalau saja kalian ambil kulitnya?" Mereka kemudian menjawab, "Ia adalah bangkai." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Air dan daun akasiah bisa mensucikannya." Hadis riwayat Abu Dawud dan An-Nasa'i. Adapun halal penting yang bisa dipetik dari tiga hadis ini atau faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, sebuah yang tercantum dalam kitab Tawdihul Ahkam min Bulughil Maram. Yang pertama adalah hadis riwayat Ibnu Abbas, yaitu hadis yang pertama, secara umum menunjukkan bahwa kulit apapun yang disamak maka menjadi suci, baik dari jenis hewan yang suci dan dari jenis hewan yang tidak suci. Akan tetapi ia tidak ditaksis oleh hadis riwayat Maimunah. Kedua, hadis Salamah bin Al-Muhabbaq, yaitu hadis yang kedua, menunjukkan bahwa menyamak berarti mensucikan kulit bangkai secara mutlak. Akan tetapi hadis riwayat Maimunah mentaksis umumannya. Yang ketiga, hadis Maimunah menunjukkan bahwa menyamak dapat mensucikan kulit kambing yang telah menjadi bangkai dan hewan-hewan lainnya yang halal dimakan. Keumuman hadis ini ditaksis oleh hadis Salamah sejenis. Keempat,
Selagi kulit menjadi suci setelah disamak, maka ia boleh digunakan pada hal-hal yang kering dan benda-benda cair. Ia juga boleh dipakai dan dijadikan alas dan manfaat lainnya. Ia juga memiliki nilai ekonomis, boleh dijual dan sebagainya. Kelima, menyamak dibolehkan dengan benda apa saja yang dapat menyapu sisa-sisa kulit, memperbaiki dan mencegahnya agar tidak berbau busuk dan rusak, baik ia daun akasia, kulit delima, dan yang lainnya yang dapat membersihkan, menyucikan. Keenam, perbedaan pendapat para ulama. Para ulama berbeda pendapat mengenai kesucian kulit bangkai setelah disamak apabila bangkai tersebut termasuk kategori binatang yang suci pada saat hidup. Imam Ahmad berpendapat pada mazhabnya yang masyhur bahwa kulit bangkai tidak bisa suci dengan disamak, sekalipun hewan tersebut suci saat hidupnya. Ia boleh digunakan pada sesuatu yang kering saja. Ini berdasarkan pada hadis riwayat dari Umar dan anaknya, dan Imran bin Husain dan Aisyah radhiyallahu anha. Dalil hal itu adalah hadis yang diriwayatkan Ahmad dan 4 imam hadis dari Abdullah bin Ukaim al-Juhani bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menulis sebuah surat kepada kabilah Juhainah yang isinya, "Aku memberi keringanan bagi kalian pada kulit bangkai. Apabila datang pada kalian seorang ahli kitab, maka janganlah kalian memanfaatkan dari bangkai tersebut kecuali kulit dan urat." Imam Ahmad mengatakan bahwa sanad hadis ini hasan. Hadis ini menjadi nasikh bagi hadis sebelumnya yang menyatakan kesucian kulit tersebut. Adapun 3 imam yang lain berpendapat bahwa yang suci adalah kulit dari hewan yang suci dalam keadaan hidup, sekalipun pengambilan kulit itu setelah ia menjadi bangkai. Pengarang Al-Mughni berkata, hadis tersebut diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Atha bin Abi Rabah, Al-Hasan, Asy'abi, An-Nakhai, Qatadah, Said bin Jubair, Al-Ausi, Al-Auza'i, Al-Laits, Al-Thawri, Ibnu Al-Mubarak, dan Ishaq rahimahumullahu ta'ala. Hadis ini juga riwayat dari Imam Ahmad. Riwayat Imam Ahmad ini dipilih oleh sekelompok ulama dari para pengikutnya, di antaranya Al-Mufiq, Syarih, Taqiyuddin, dan pengarang Al-Fa'iq. Di antara ulama kontemporer adalah Syekh Muhammad bin Ibrahim, Syekh Abdurrahman bin Sa'di, dan Syekh Abdul Aziz bin Baz. Dalil mereka adalah hadis-hadis yang terdahulu dan yang lainnya. Mengenai kesucian kulit dengan disamak terdapat 15 hadis, di antaranya adalah hadis-hadis dalam bab ini. Dan orang-orang yang menilai sucinya kulit hewan tersebut menjawab dengan hadis Abdullah bin Ukaim dengan menyatakan bahwa ia muttarib atau simpang siur dalam sanad dan matanya. Dan ia adalah hadis yang mursal. Hal tersebut karena Abdullah bin Ukaim tidak pernah mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan hadis seperti ini tidak kuat untuk menasakh. Karena hadis-hadis kesucian kulit dengan disamak lebih sahih darinya, dan sebagian yang lainnya adalah hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Adapun jawaban Syekh Taqiyuddin, dia berkata, hadis Abdullah bin Ukaim dalamnya tidak ada larangan menggunakan kulit yang disamak. Maka barangkali haramnya memanfaatkan urat dan kulit sebelum disamak telah ditetapkan oleh teks-teks hukum belakangan. Adapun setelah disamak, maka tidak diharamkan sama sekali. Ini yang bisa kami bacakan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat atau faedah dan bisa memetik hikmah-hikmah dari hadis ini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.